wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri, saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap bimbingan kelompok yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan atau tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing sebagian maupun seluruh anggota kelompok. Nah, di sini penjelasan tentang bimbingan kelompok. Masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, di dalam bimbingan kelompok terdapat asas kerahasiaan, juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok agar tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Kemudian tahap yang kedua, tahap peralihan. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinan yang khas membawa para anggota meniti jembatan atau dengan selamat. Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan atau keikutsertaan anggota. Yang kelima, bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Kemudian tidak menggunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil atau alih kekuasaan. Kemudian mendorong dibahasnya suasana perasaan. Kemudian membuka diri sebagai contoh dan penuh empati. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai memberikan dorongan dan penguasaan serta penuh empati. Kemudian tahap ini ada berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan di dalamnya. Yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Yang kedua, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu, dapat berbahasanya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. Kemudian yang keempat, tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil
yang dicapai segoyangnya, yang mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan diri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Kemudian pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Kemudian membahas kegiatan lanjutan, kemudian mengemukakan pesan dan harapan. Kemudian setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan tentang apakah para anggota kelompok mampu mengucapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka dalam sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tahap-tahap pembentukan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.